guys, kembali lagi ketemu sama aku Hida dari kelas PBID dengan ruangan yang sama juga. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian demokrasi menurut para ahli. Beberapa ahli tentunya memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian apa sih demokrasi itu. Carter mendefinisikan demokrasi secara ringkas, padat, dan tepat sebagai sesuatu yang membatasi. Lyman Tower Sargent membahas bahwa demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam suatu pengambilan keputusan, adanya kebebasan atas kemerdekaan yang diberikan dan dipertahankan bagi setiap warga negara, adanya perwakilan yang efektif, dan adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas. Lalu ada juga Epstein dan Vogelman yang lebih melihat demokrasi sebagai suatu penghargaan atas sejumlah kebebasan kekuasaan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi dimaknai sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya wajib ikut andil dalam sebuah pengambilan keputusan yang diambil dengan perantaraan wakilnya, pemerintah rakyat, gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan dan perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang kriteria demokrasi baik menurut ahli maupun secara universal. Yang pertama ada kriteria konseptual menurut William Epstein dan Edwin Vogelman yang meliputi empirisme rasional, pementingan individu, teori instrumental tentang negara, prinsip kesukarelaan, hukum di balik hukum, penekanan soal cara, selanjutnya musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar manusia, dan yang terakhir ada persamaan asasi semua manusia. Baik, kami akan melanjutkan untuk selanjutnya mengenai prinsip demokrasi secara universal. Yang pertama adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dapat berpegang pada prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh John Locke, yaitu mengenai trias politika. Trias politika sendiri membagi kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Yang kedua adanya pemilihan umum yang bebas. Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun, kedaulatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut juga menjadi aspirasi bagi setiap warga negara melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Yang ketiga adanya manajemen yang terbuka. Rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan untuk meminimalisir negara yang kaku dan juga otoriter. Hal tersebut dapat diwujudkan jika pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan juga pelayanan kemasyarakatan di hadapan rakyat. Lalu yang keempat ada kebebasan individu. Negara yang menganut sistem demokrasi harus menjamin kebebasan warga negaranya dalam berbagai negara, seperti kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berusaha, dan lain sebagainya. Namun, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Lalu selanjutnya, kelima ada peradilan yang bebas. Lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan peran melalui pembagian kekuasaan. Lembaga ini tidak dapat mempengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktek kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Ketika semua bersalah di hadapan hukum, maka harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Deva dan Mas Muklis. Akan saya lanjutkan. Yang keenam adalah pengakuan hak minoritas. Dalam suatu negara pasti memiliki keberagaman dalam berbagai sisi. Contohnya suku, agama, ras, dan golongan. Dalam keberagaman tersebut pasti terdapat kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Nah, dalam kelompok mayoritas dan minoritas pasti memiliki hak dan kewajiban yang sama layaknya warga negara. Maka dari itu, pemerintah harus melindungi seluruh warga negara tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Yang ketujuh adalah pemerintahan yang berdasarkan hukum. Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Hukum juga merupakan integritas dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, negara memiliki posisi yang setara dalam hukum dan pemerintah. Yang kedelapan adalah supremasi hukum.
Hukum harus dihormati, ditaati, dan diprioritaskan oleh warga negara maupun pemerintah. Dalam hukum, tidak diperbolehkan adanya kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, pemerintahan harus berdasarkan hukum dan berpihak pada keadilan, baik keadilan bagi pemerintah maupun keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Melanjutkan yang disampaikan oleh Tivana, yaitu yang ke-9 adalah pers yang bebas. Setiap negara yang menganut sistem demokrasi wajib menjamin kebebasan pers dalam menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi, seperti menuliskan kegagalan pemerintah, termasuk menyuarakan hak-hak masyarakat minoritas. Yang ke-10 adalah beberapa partai politik. Sejatinya, partai politik adalah lembaga yang mengakomodir aspirasi setiap warga negara. Setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki dan memilih partai politik sesuai dengan keinginannya. Hal ini juga didukung oleh negara yang memberikan kebebasan setiap warga negaranya untuk mendirikan partai politik. Baik, kembali ke saya. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam demokrasi. Yang pertama, berdasarkan ideologi. Sistem politik demokrasi berdasarkan sudut pandang ideologi dikelompokkan menjadi dua, yaitu demokrasi liberal dan juga demokrasi rakyat. Demokrasi liberal memiliki dasar pelaksanaan pada kebebasan individu dan juga kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi. Artinya, kekuasaan pemerintah terbatas dan juga tidak diperbolehkan untuk mencampuri serta bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Sementara itu, demokrasi rakyat memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan tanpa kelas sosial dan juga tanpa kepemilikan pribadi. Di masa Perang Dingin, sistem demokrasi rakyat berkembang di sejumlah negara seperti di negara-negara Eropa Timur, yakni Bulgaria, Polandia, Hungaria, Rumania, dan juga Yugoslavia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya dari Mbak Deva. Sebenarnya saya izin membaca. Yang kedua, cara penyaluran kehendak rakyat. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem demokrasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yakni demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum. Berikut penjelasan ketiganya. Yang pertama, demokrasi langsung. Pemerintahan yang menganut sistem demokrasi langsung memberikan kesempatan pada warganya untuk mengemukakan pendapatnya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh masyarakat. Demokrasi ini diterapkan pada negara dengan jumlah penduduk yang sedikit dan berwilayah kecil. Salah satu negara yang menerapkan sistem ini adalah Athena pada zaman Yunani kuno abad 4 sebelum Masehi. Terima kasih. Demokrasi perwakilan. Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi perwakilan. Disebabkan karena jumlah penduduk yang terus bertambah dan wilayah yang luas, membuat demokrasi langsung tidak memungkinkan untuk diterapkan. Rakyat dapat menyalurkan aspirasi, keinginan, dan pendapatnya melalui wakil-wakil yang telah duduk di lembaga parlemen atau lembaga perwakilan. Kemudian ada demokrasi perwakilan sistem referendum. Terdiri dari demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga parlementer, namun wakil-wakil tersebut dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum dan dengan inisiatif dari rakyat. Oke teman-teman, kita kembali lagi di sini akan membahas mengenai contoh kasus demokrasi yang ada di Indonesia. Kita akan membahas beberapa contoh kasus. Yang pertama yaitu money politik, yang kedua intimidasi, yang ketiga penggelembungan suara, yang keempat yaitu kejadian Trisakti. Mari kita bahas kasus yang pertama, yaitu money politik. Sepertinya money politik ini selalu menyertai dalam setiap pelaksanaan pemilu. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat. Politik uang atau yang sering dikenal dengan politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya seorang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian ini biasa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako, antara lain beras, minyak,
dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Money politik sendiri merupakan hal yang kerap kita temui di setiap penyelenggaraan pemilu. Maraknya kasus money politik sendiri menunjukkan bahwa negeri ini sedang dilanda krisis kepercayaan diri, terutama yang dialami oleh para kandidat. Oke teman-teman, kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu intimidasi. Intimidasi ini juga sangat berbahaya. Sebagai contoh, seringkali ada oknum yang melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. Intimidasi juga dimaksudkan adalah perilaku yang akan menyebabkan seseorang yang pada umumnya akan merasakan takut cedera atau berbahaya, sehingga menimbulkan kekerasan sebagai teror atau korban yang sebenarnya takut. Berikut merupakan contoh kasus intimidasi dalam pelaksanaan demokrasi, yaitu kekerasan dan intimidasi selama berlangsungnya masa kampanye pemilihan kepala daerah atau pilkada Aceh sejak 22 Maret. Ketua Panwas Aceh, Nya Arif Fadilah Syah, kepada wartawan dalam jumpa pers di kantor Panwas Aceh mengatakan kasus itu umumnya terjadi karena pergesekan antara pendukung kandidat seusai menggelar kampanye. Ada yang dilempari batu, diketapel, juga ada yang menghalang-halangi masyarakat untuk datang ke lokasi kampanye kandidat tertentu. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan Inka, yaitu yang ketiga mengenai penggelembungan suara salah satu kandidat. Kehilangan satu suara atau penggelembungan suara satupun merupakan bentuk noda atau bahkan cacat yang terdapat pada proses rekapitulasi perhitungan suara pada pemilu. Hukum yang paling dasar dari seluruh proses perhitungan suara adalah bagaimana melindungi seluruh rakyat yang berdaulat yang telah menyatakan pilihannya. Hal ini dikutip dari salah satu politisi ternama dari partai PDIP. Proses rekapitulasi perhitungan suara telah menempatkan asas jujur dan adil sebagai landasan moral dan etika, terutama bagi penyelenggara pemilu. Penggelembungan suara tidak hanya merugikan salah satu kandidat, melainkan juga mencoreng nilai demokrasi yang ada pada amanat Undang-Undang Dasar 1945. Penggelembungan suara merupakan salah satu tindakan kecurangan yang dimana seorang pemilih atau peserta pemilu melakukan pencoblosan secara berulang kali di salah satu TPS. Tindakan ini akan dikenakan pasal pada UU Pemilu, yaitu UU nomor 7 tahun 2017 dan juga UU nomor 8 tahun 2012. Melanjutkan dari Mbak Ivana, yaitu contoh kasus keempat, tragedi Trisakti. Tragedi ini merupakan salah satu sejarah kelam dalam sejarah demokrasi di Indonesia, di mana peristiwa ini merupakan peristiwa penembakan yang dialami oleh beberapa mahasiswa Trisakti. Adanya demonstrasi besar-besaran yang menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya karena hal ini tidak sesuai dengan demokrasi dan yang diterapkan di Indonesia. Tidak bukan rahasia lagi, ketika di masa Orde Baru demokrasi merupakan sesuatu yang sangat mahal harganya sehingga nyawa pun harus menjadi tembusannya. Demonstrasi ini dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi di Indonesia mulai goyah pada awal tahun 1997 karena kondisi finansial di Asia Tenggara yang mengalami krisis sepanjang tahun 1997 sampai 1998. Hal ini mengundang duka bagi seluruh jajaran mahasiswa. Topik selanjutnya yaitu pelaksanaan atau implementasi demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama. Yang pertama, masa demokrasi parlementer di tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer atau liberal adalah suatu paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, dan hak asasi bagi warga negaranya. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan Undang-Undang 1945, namun diubah menjadi sistem pemerintahan parlementer sesuai dengan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Pada masa itu, unsur-unsur demokrasi ditemukan dalam perwujudannya. Contoh berkembangnya partai-partai politik, diselenggarakannya pemilu yang bebas, dan terjaminnya hak politik rakyat. Baik, melanjutkan materi demokrasi parlementer dari Mbak Dina tadi.
Pada masa demokrasi parlementer ini, konstitusi di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS tahun 1949. Hal ini menyebabkan bentuk negara Indonesia juga berubah, yang tadinya berupa negara kesatuan menjadi negara serikat. Nah, namun pada UUDS tahun 1950, bentuk negara Indonesia kembali berubah menjadi negara kesatuan. Pada masa demokrasi parlementer ini, Indonesia juga berhasil menyelenggarakan pemilu pertamanya pada tahun 1955 yang diikuti oleh banyak sekali partai politik dan dilaksanakan dalam 2 kali tahapan. Tahapan yang pertama dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen dan tahapan yang kedua dilaksanakan untuk memilih anggota konstituanta atau badan yang merumuskan Undang-Undang Dasar dikarenakan UUDS tahun 1950 masih bersifat sementara. Adapun kegagalan-kegagalan yang terjadi pada masa ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya dominasi partai politik. Di sini artinya banyak sekali partai politik atau golongan politik yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi mereka atau kepentingan kelompok mereka daripada mengutamakan kepentingan rakyat. Yang kedua yaitu status sosial ekonomi masyarakat yang masih sangat rendah. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat lebih tertarik untuk mengurusi permasalahan ekonomi mereka daripada mengurusi masalah perpolitikan negara. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan Badan Konstituante dalam menetapkan undang-undang baru sebagai dasar negara untuk pengganti UUDS tahun 1950, sehingga menyebabkan Presiden Soekarno ikut serta turun tangan dalam menanggapi masalah ini dengan mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli tahun 1959. Nah, Dekret Presiden ini memiliki 3 isi di dalamnya. Yang pertama yaitu pembubaran Badan Konstituante, yang kedua pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan ketidakberlakuannya UUDS tahun 1950 dan juga dibentuknya lembaga MPRS dan DPAS. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan, yang merupakan demokrasi kekeluargaan tanpa anarkisme, liberalisme, autokrasi, dan diktator. Menurut pandangan Ma'arif, demokrasi ini menempatkan Soekarno sebagai pusat kekuasaan sehingga terjadi absolutisme dan tidak ada mekanisme checks and balances dari legislatif terhadap eksekutif. Mulai diterapkan sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai 1966. Nah, adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin, yaitu dominasi presiden yang berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintah, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai PKI, meluasnya peran militer sebagai unsur sosial politik. Nah, selanjutnya itu ada penyimpangan demokrasi terpimpin, yaitu ada pelanggaran prinsip, kebebasan, kekuasaan kehakiman. Hal ini terlihat pada ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Demi kepentingan revolusi, Presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Selanjutnya ada pengekangan hak-hak asasi warga negara di bidang politik, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pelampauan batas wewenang, Presiden banyak membuat penetapan yang melebihi kewenangannya. Banyak hal yang seharusnya diatur dalam bentuk undang-undang dan harus disetujui dahulu oleh DPR. Ternyata hanya diatur oleh Presiden sendiri dalam bentuk penetapan Presiden. Yang terakhir ada pembentukan lembaga negara ekstrakonstitusional. Presiden juga membentuk lembaga kenegaraan di luar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 seperti Front Nasional, kemudian dimanfaatkan pihak komunis sebagai ajang mempersiapkan pembentukan negara komunis. Selain itu, pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno menyampaikan amanat kepada Konstituante atau Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama, demokrasi terpimpin bukan diktator. Yang kedua, demokrasi terpimpin sesuai dengan dasar hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, demokrasi terpimpin berarti demokrasi di seluruh persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Yang keempat, inti pimpinan di dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, di dalam demokrasi terpimpin, oposisi wajib mampu melahirkan pendapat yang sehat dan membangun. Jika melihat pokok-pokok di atas,
Demokrasi terpimpin tentunya terlihat baik dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, nyatanya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, demokrasi terpimpin kerap kali malah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, juga budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya itu ada pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru, mulai dari tanggal 1966 sampai 1998. Selama Orde Baru ini telah dilangsungkan pemilu sebanyak 6 kali. Masa Orde Baru menjadi tumpuan harapan rakyat agar benar-benar dapat mewujudkan negara yang demokratis. Namun terdapat beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru ini. Yang pertama ada pembatasan hak rakyat, yang kedua pemusatan kekuasaan di tangan presiden, yang ketiga pemilu yang tidak demokratis, yang keempat pembentukan lembaga ekstra konstitusional, yang kelima korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, pada waktu itu masyarakat tidak bisa leluasa mengakses informasi karena pers sangat dibatasi. Pemerintah yang mengendalikan pers, sehingga apa yang diberitakan oleh pers hanyalah kebaikan-kebaikan dari pemerintahan yang berkuasa. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. Perbedaan antara demokrasi Pancasila pada era reformasi dengan era Orde Baru terletak pada tata cara dan aturan pelaksanaannya. Kebanyakan perubahan terletak pada perbaikan kebijakan-kebijakan yang kurang sejalan dengan konsep demokrasi. Beberapa hasil perubahan tersebut yaitu pemilu yang benar-benar demokratis, lalu tercapainya kehidupan yang lebih demokratis, lembaga demokrasi yang berfungsi dengan baik, lalu setiap partai politik dapat mandiri dan tidak berat sebelah, serta memandang demokrasi Pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Penerapannya dalam keseharian masyarakat sendiri juga sudah bisa terlihat, mulai dari adanya pelaksanaan pemilu yang berjurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, lalu kebebasan pers, kemudahan izin untuk mengadakan demo, serta kebebasan berpendapat di media sosial. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Yo. Ayo. Nah. 3 yuk. Dah. 3 yuk. 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 1 and action. Wis. Yuk.